Bab 2786, Memanen Suku Bulu. Kali ini, untuk menghancurkan klan bulu, Julian telah menghabiskan banyak waktu dan upaya dalam persiapan. Menurutnya, klan bulu harus dihancurkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia terlebih dahulu melukai Minho, dan kemudian Minho melarikan diri saat berhadapan dengan kepungan 4 orang kuat. Ini tentu saja bukan kabar baik baginya. Jika Minho pulih dari luka-lukanya dan melancarkan balas dendam, tak seorang pun yang hadir akan mampu menahannya. Ketika Minho melarikan diri, anggota kuat klan bulu lainnya menderita. Yandi dengan cepat dikalahkan oleh pengepungan banyak orang kuat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mampu bertahan. Dia disegel hidup-hidup. Setelah Yandi dari klan bulu disegel, anggota klan bulu yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Di bawah pengepungan orang-orang kuat seperti Milan, Sagala, dan Marcos, orang-orang kuat teratas dari klan bulu, yang telah mencapai keadaan kesempurnaan besar Saint Tianzun, dengan cepat kehilangan efektivitas tempur mereka. Meskipun mereka semua terluka, mereka tidak mati, melainkan tersegel. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang kuat dari klan bulu dibawa ke Julian. Milan dan makhluk lainnya menyerahkan semua prajurit klan bulu yang tersegel kepada Julian. Semuanya ada di sini. Apakah kau membunuhnya atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keinginanmu, kata Marcos. Julian dengan santai memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Pada saat ini, burung pipit babi telah membunuh jalan menuju gunung suci klan bulu yang hancur dan mulai membersihkan anggota kuat klan bulu lainnya. Tak lama kemudian semua orang kuat tersembunyi dari klan bulu dihancurkan. Julian dan makhluk lainnya muncul di reruntuhan gunung suci klan bulu. Melihat tanah gunung suci yang rusak, semua orang tahu bahwa rencana itu berhasil. Kecuali beberapa korban luka, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Namun, tak seorang pun dari mereka bisa bahagia. Karena Minho, anggota terkuat klan bulu, melarikan diri. Selain itu, kepala keluarga klan bulu, leluhur klan bulu, dan banyak anggota kuat klan bulu telah meninggalkan wilayah klan bulu dan menuju ke alam pusat. Meskipun kekuatan klan bulu melemah kali ini, bukan berarti klan bulu hancur total. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, mereka berseteru dengan klan bulu. Raja Naga. Setelah mencoba menenangkan beberapa makhluk suku bulu, burung babi muncul di hadapan Julian dan berkata, ada formasi di perbendaharaan suku bulu. Aku tidak bisa menghancurkannya. Kau ahli dalam formasi. Ayo kita buka perbendaharaan suku bulu dan bagi semua sumber daya yang telah mereka rampas. Tujuan Julian datang ke klan bulu adalah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi dan lebih banyak material. Dia membawa banyak orang kuat dan datang ke gudang harta karun klan bulu terlebih dahulu. Melihat formasi di sini, Julian juga mengerutkan kening. Formasi di sini sangat ajaib. Seharusnya formasi ini dibentuk oleh prasasti-prasasti terdalam dari klan bulu. Agak sulit bagiku untuk menghancurkannya. Sekarang aku harus bekerja sama dan menghancurkan formasi ini dengan paksa. Mendengar ini, semua orang kuat yang hadir mengangguk. Beberapa makhluk kuat yang setengah langkah lagi dari keadaan melupakan situasi bergabung dan mulai menyerang formasi rumah harta karun klan bulu. Di luar dunia gelap, terlalu banyak makhluk berkumpul di sini. Semua makhluk ini hidup di dunia klan bulu, tetapi sekarang dunia klan bulu telah runtuh dan berubah menjadi banyak area terlantar. Mereka menyaksikan pertempuran menegangkan ini di dunia gelap di luar dunia klan bulu, pertempuran yang jarang terlihat sepanjang masa. Setelah pertempuran ini, mereka semua tahu bahwa klan bulu akan hancur. Meskipun banyak anggota kuat klan bulu telah pergi dan menuju ke alam pusat, gunung suci klan bulu telah dihancurkan. Sekarang, Julian dan yang lainnya sedang menuju ke rumah harta karun klan bulu untuk membukanya. Bahkan jika kepala dan leluhur klan bulu bergegas kembali, klan bulu akan merasa sulit untuk pulih setelah kehilangan sejumlah besar sumber daya budidaya. Saya khawatir beberapa wilayah yang diduduki suku bulu akan diambil alih oleh ras kuat lain di dunia gelap. Boom! Suara gemuruh keras terdengar dari gunung suci klan bulu. Akibat dari kekuatan mengerikan itu melanda. Di bawah serangan beberapa makhluk setengah-setengah tertinggi yang telah melupakan keadaan pikiran, formasi rumah harta karun klan bulu secara paksa dihancurkan. Julian dan orang-orang kuat lainnya dengan cepat memasuki rumah harta karun klan bulu. Setelah melihat sumber daya budidaya yang tersimpan di rumah harta karun klan bulu, semua orang kuat ini tergerak. Jangan bergerak. Julian tiba-tiba angkat bicara dan berkata, aku punya kegunaan lain untuk benda-benda ini. Kultivasimu hampir mencapai puncaknya, jadi benda-benda ini tidak berguna untukmu. Siapa bilang aku baik-baik saja? Burung pipit babi berbicara lebih dulu. Julian melirik Milan. Milan segera mengerti dan muncul di depan burung pipit babi dalam sekejap, menjebaknya di tempat. Julian, kau tidak punya integritas moral. Aku ikut andil dalam serangan terhadap suku bulu kali ini, dan aku hampir mati. Sekarang gudang harta suku bulu sudah dibuka, kau ingin merebutnya sendiri. Burung pipit babi mengumpat keras karena tidak puas. Orang-orang kuat lainnya tidak bergerak. Ada banyak harta karun dan sumber daya kultivasi di sini,
tetapi seperti yang dikatakan Julian, kultivasi mereka telah mencapai puncak, dan bahkan sumber daya kultivasi yang paling langka pun tidak berguna bagi mereka. Julian berjalan mendekat dan melambaikan tangannya dengan santai, lalu kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan ini menyapu bersih, meliputi segala sesuatu di rumah harta karun klan bulu dan menyimpannya dalam harta karun spasial. Ayo kita pergi ke perpustakaan sutra suku bulu, kata Julian riang. Konon, selama perang saudara terakhir di dunia kegelapan, suku bulu memanen banyak ras primitif dan memperoleh banyak prasasti dari berbagai ras primitif. Setelah membuka perpustakaan sutra suku bulu, kita akan membagi prasasti-prasasti primitif ini secara merata. Meskipun Julian mengundang banyak orang kuat kali ini dan menghabiskan sejumlah uang, sekarang karena markas klan bulu telah dihancurkan, dia tidak dapat memonopoli semua manfaatnya. Dia membawa banyak orang kuat bersamanya ke perpustakaan sutra klan bulu. Perpustakaan sutra klan bulu juga dijaga oleh formasi yang kuat. Namun, meskipun formasi ini kuat, di mata beberapa makhluk setengah langkah tertinggi, formasi ini hanyalah hiasan. Beberapa orang kuat bergabung dan membombardir perpustakaan sutra klan bulu lagi, dan mulai menghancurkan formasi perpustakaan sutra klan bulu secara paksa. Dengan usaha bersama banyak orang kuat, prasasti pada formasi itu perlahan hancur, dan akhirnya formasi itu lenyap sepenuhnya. Banyak orang kuat juga bergegas ke perpustakaan sutra klan bulu dan mulai mengumpulkan banyak prasasti ras primitif dan banyak kekuatan magis klan bulu. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak makhluk di luar dunia gelap. Melihat pemandangan ini, semua makhluk itu tahu bahwa klan bulu sudah sepenuhnya tamat. Perpustakaan sutra dan rumah harta karun merupakan fondasi kekuasaan klan bulu atas dunia gelap. Sekarang setelah mereka kehilangan keterampilan magis dan prasasti ras yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan sutra, serta sumber daya budidaya di rumah harta karun, klan bulu tidak bisa lagi menjadi pemimpin 4 klan gelap kuno. Tak lama kemudian, Julian dan anak buahnya menjarah klan bulu. Semua barang berharga di tanah Gunung Suci klan bulu dijarah. Sejak saat itu, pertempuran berakhir. Klan bulu, di luar Gunung Suci. Julian memandang para sakti di hadapannya dan berkata, meskipun pertempuran ini telah berakhir, klan bulu tidak akan pernah menyerah. Klan bulu masih memiliki patriark, leluhur, pangeran muda, dan sakti yang dibawanya ke alam pusat. Jika mereka kembali dan melihat klan bulu hancur, mereka akan murka. Jadi, misi kalian belum berakhir. Kalian masih harus pergi ke alam pusat untuk melindungiku untuk sementara waktu. Pemimpin Dark Soul, Marcos, melirik Julian dan berkata dengan tenang, kesepakatan kita berakhir di sini. Apapun yang terjadi selanjutnya bukan urusanku. Hidup atau matimu bukan urusanku. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya. Misinya telah selesai. Kau bisa memberiku prasasti asli manusia setengah langkah yang tersisa. Tanpa ragu, Julian langsung mengeluarkan kitab suci hati asli setengah langkah yang tersisa dan menyerahkannya kepadanya. Lalu ia berkata sambil tersenyum, aku punya lampu minyak yang bisa menuntunmu ke dunia penjara. Tidakkah kau ingin pergi ke dunia penjara dan melihatnya? Bab 2787, Evakuasi. Meskipun misinya telah selesai, Julian masih tidak ingin Dark Soul mundur. Dia juga ingin membawa Dark Soul masuk. Sebab, selanjutnya mereka harus bertarung melawan para makhluk kuat yang masih bertahan dari klan bulu, serta ras primitif gelap lainnya. Beberapa ahli di sekitarnya masih jauh dari cukup. Dunia penjara adalah penjara bagi makhluk-makhluk di dalamnya. Namun, bagi makhluk luar, dunia neraka adalah misterius. Semua makhluk di dunia luar ingin memasuki dunia penjara untuk melihat-lihat, tetapi satu-satunya lampu minyak yang dapat memasuki dunia penjara telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Tidak seorang pun tahu di mana itu. Pemimpin jiwa gelap tidak menyangka bahwa lampu minyak benar-benar ada di tangan Julian. Julian melanjutkan, sosok kuat yang muncul tadi adalah sosok kuat dari dunia penjara. Aku pernah ke dunia penjara sebelumnya, dan dia memberiku prasasti yang memungkinkanku memanggil klonnya di saat-saat kritis. Mendengar hal itu, pemimpin jiwa kegelapan pun menjadi penasaran dan bertanya, apakah kamu pernah melihat naga yang kuat di dunia penjara? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, setelah saya memasuki dunia penjara, saya tidak tinggal di sana terlalu lama, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Baiklah, aku janji, kata pemimpin jiwa gelap, aku akan mengikutimu ke alam pusat. Setelah ini selesai, kau akan membawaku ke dunia penjara. Membuat kesepakatan. Julian langsung menyetujuinya. Wah, aku tidak mau bermain denganmu lagi, kata Guanlan, kali ini hampir saja nyawaku melayang. Aku cedera, dan cederanya sangat serius. Aku harus kembali untuk pulih. Ya, Julian mengangguk. Dasar bocah nakal, burung pipit babi mengumpat, kau sudah mengambil semua keuntungannya. Aku tak mau bermain denganmu lagi. Julian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, sulit bagimu untuk keluar sekarang. Masih banyak orang kuat yang masih hidup di klan bulu. Sekarang setelah kau benar-benar menyinggung klan bulu, bagaimana kau bisa keluar? Saya. Burung pipit babi membuka mulutnya, tetapi saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa.
Julian melirik Fuxi lalu bertanya, Pavilion Tianji juga terlibat dalam masalah ini. Apakah kau akan membawa Pavilion Tianji untuk bergabung denganku dan menghancurkan klan bulu sepenuhnya? Fuxi berpikir sejenak dan berkata, masalah ini terlalu berat. Aku harus kembali dan memikirkannya baik-baik. Aku akan kembali dulu, lalu pergi ke pesawat pusat untuk menemuimu nanti. Setelah mengatakan ini, Fuxi pergi. Ayo pergi juga. Julian berbicara, dan kemudian mereka segera meninggalkan dunia yang runtuh ini dan menuju ke alam pusat. Pada saat ini, kepala klan bulu dan leluhur klan bulu membawa sekelompok orang kuat dari klan bulu, serta orang kuat dari beberapa ras di dunia gelap, ke kuil Tiandao di alam pusat untuk menyelamatkan Tai Bai. Namun, ketika mereka tiba di kuil Tiandao, tidak ada apapun di sana. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke dunia gelap. Tentara itu berangkat dengan kekuatan yang besar, tetapi kembali dengan tangan kosong. Hal ini membuat Pranav sangat tertekan. Sebelum dia kembali ke klan bulu, seorang murid klan bulu yang telah melarikan diri muncul saat dia sudah setengah jalan sampai. Ketika murid klan bulu melihat kapal perang terbang klan bulu, dia segera bergegas dan menemui pemimpin klan bulu di kapal perang terbang itu. Murid itu berlutut di tanah, gemetar. Pemimpin klan, sesuatu terjadi. Di aula utama kapal perang terbang, Pranav duduk di kursi pertama. Dengan ekspresi muram, ia bertanya, apa yang terjadi? Klan, pemimpin klan, tak lama setelah kau pergi, seorang pria kuat datang untuk membunuh klan kita, klan kita, klan kita. Mendengar ini, Pranav merasakan firasat buruk di hatinya. Ia tiba-tiba berdiri dan bertanya, apa yang terjadi dengan sukuku? Tak satu pun orang kuat klan kami terbunuh, gunung dan tanah suci klan kami hancur, rumah harta karun klan kami dan pavilion kitab suci klan kami semuanya dijarah. Setelah anggota klan bulu mengatakan ini, dia merasakan suatu kekuatan mengerikan menyapu ke arahnya. Limbah. Pranav mengutuk. Kutukan itu mengandung kekuatan mengerikan. Murid klan bulu yang berlutut di tanah langsung menguap, jiwanya tercerai-berai, dan lenyap selamanya. Di aula, selain orang-orang kuat dari klan bulu, ada juga beberapa orang kuat dari ras lain, dan bahkan orang-orang kuat dari 3 klan kuno lainnya juga hadir. Akan tetapi, mereka semua tetap diam, tidak seorang pun berbicara. Leluhur. Pranav datang menghadap leluhur klan bulu, raut wajahnya agak serius, dan berkata, kali ini kita mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Julian. Dia menangkap tetua Tai Bai kita dan memikat kita ke alam pusat. Lalu dia memimpin orang-orang kuat ke markas klan kita dan menghancurkannya, tapi... Pranav mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak begitu. Ada banyak orang kuat yang bertanggung jawab atas markas klan kita. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 orang kuat di alam kesempurnaan Agung Sein Tianzun. Ada juga mantan tetua Yandi, yang telah lama memasuki kondisi setengah langkah kelupaan tertinggi. Dan ada juga Minho. Pranav tidak dapat mengerti mengapa klan bulu hancur padahal di dalamnya terdapat begitu banyak orang kuat. Pada titik ini, satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah kembali. Kapal perang terbang klan bulu dengan cepat melakukan perjalanan menembus kegelapan dan bergegas kembali ke markas klan bulu secepat mungkin. Ketika pasukan klan bulu bergegas kembali ke klan bulu, Julian telah kembali ke wilayah pusat bersama banyak orang kuat. Pasukan klan bulu segera menyerbu menuju dunia klan bulu. Ketika mereka tiba di dunia klan bulu, kepala klan bulu, leluhur klan bulu, dan banyak anggota kuat klan bulu benar-benar tercengang. Orang-orang kuat dari ras lain juga tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ini adalah markas klan bulu. Ada banyak orang kuat yang bersembunyi di markas klan bulu. Sekarang dunia klan bulu telah hancur. Pranav dan orang-orang kuat lainnya segera kembali ke Gunung Suci klan bulu. Ah! Raungan marah datang dari Gunung Suci klan bulu yang hancur dan bergema di seluruh dunia. Julian, klanku dan kamu tidak bisa didamaikan. Raungan Pranav bergema. Anggota kuat lainnya dari klan bulu semuanya marah. Para pria kuat dari ras lain tetap diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka diam-diam bahagia di dalam hati. Karena klan bulu telah mendominasi dunia gelap terlalu lama, mereka semua telah ditindas oleh klan bulu. Mereka sangat gembira melihat kehancuran klan bulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Raungan pemimpin klan bulu Pranav bergema. Saat ini, di luar dunia klan bulu, masih ada beberapa makhluk yang tinggal di sini. Makhluk-makhluk ini menyaksikan seluruh proses pertempuran. Mereka juga ingin melihat bagaimana reaksi pasukan klan bulu saat mereka kembali dan melihat pemandangan ini. Melihat pemimpin klan bulu marah, makhluk-makhluk itu sedikit takut dan khawatir terkena dampaknya, sehingga mereka segera mengungsi. Di antara makhluk-makhluk ini, ada juga pengikut klan bulu. Para pengikut klan bulu ini segera muncul dan menceritakan semua yang terjadi di klan bulu. Beberapa anggota klan bulu yang kuat bahkan menampilkan adegan pertempuran. Namun, kecuali Julian, Milan dan burung pipit babi, orang kuat lainnya tidak menggunakan wajah asli mereka, tetapi mengubah penampilan mereka sendiri.
Terutama Sagala, dia mengubah penampilannya sejak awal, dan dia tidak ingin melibatkan klan Hades. Julian, klan Es, jiwa gelap. Meskipun Marcos dan orang kuat lainnya juga mengubah penampilan mereka, orang kuat dari klan bulu masih mengenali mereka. Aku bersumpah untuk membuat jiwamu terbang. Pada saat ini, Julian dan yang lainnya telah kembali ke kuil Dao Surgawi di alam pusat. Setelah kembali ke Aula Dao Surgawi, Julian berkata, setelah pertempuran hebat ini, semua orang kelelahan. Ayo kita pulihkan diri dulu. Bab 2788, Pilihan Suku Bulu. Gunung dan Tanah Suci Klan Bulu dihancurkan. Setelah pemimpin klan bulu kembali, ia menggunakan kekuatan magisnya yang dahsyat untuk memulihkan tanah pegunungan suci klan bulu. Bahkan dunia klan bulu yang hancur pun dipulihkan. Aula Klan Bulu. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya para pria kuat yang tersisa dari klan bulu. Para pria kuat ini adalah mereka yang sebelumnya telah melakukan ekspedisi ke alam pusat, sehingga mereka lolos dari bencana. Di aula utama, sebuah pemandangan muncul. Adegan ini menunjukkan Julian muncul di klan bulu, mengambil tindakan terhadap klan, dan adegan orang-orang kuat klan bulu muncul satu demi satu, dan bahkan adegan pangeran kecil klan bulu, Minho muncul. Kepala klan bulu dan para leluhur klan bulu semuanya menyaksikan kejadian itu dengan serius. Melalui gambar-gambar itu, klan bulu mengenali banyak makhluk. Ada Julian, klan Es, dan jiwa gelap. Selain itu, tidak ada anggota kuat klan bulu lainnya yang dikenali. Karena, baik Guanlan maupun Sagala, mereka semua menahan diri, terutama Sagala. Dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya atau keahlian uniknya yang sebenarnya. Leluhur. Setelah menyaksikan seluruh proses, Pranav menatap leluhur klan bulu dengan ekspresi muram dan berkata, sekarang, biarkan leluhur yang memutuskan. Bagaimana kita harus membalas dendam atas genosida ini? Nenek moyang klan bulu tampak sangat hikmat. Pangeran muda terluka dan keberadaannya tidak diketahui. Tugas terpenting adalah menemukannya sesegera mungkin. Pangeran muda memiliki kultivasi yang hebat dan mampu melawan 4 orang sendirian. Jika Julian tidak berencana untuk mencemarinya dengan karma, klan kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Kekuatan yang ditunjukkan Minho mengejutkan leluhur klan bulu. Dia adalah seorang prajurit kuat yang bertarung melawan 4 makhluk tertinggi setengah langkah yang telah melupakan situasi mereka, dan dia bahkan menunjukkan tanda-tanda mampu menekan mereka. Jika dia tidak jatuh ke dalam perangkap Julian, dia tidak akan kalah dan harus melarikan diri. Di samping itu, leluhur klan bulu berpikir sejenak, lalu memberi perintah, klan kita telah menderita kerugian besar kali ini. Kita harus tetap rendah hati. Mulai sekarang, klan bulu kita akan menutup gunung dan tidak lagi peduli dengan dunia luar. Leluhur. Pranav langsung cemas dan berkata, suku kita belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sekarang setelah kita menderita kerugian besar, kita harus mendapatkan kembali martabat kita. Bagaimana kita bisa menutup gunung seperti ini? Leluhur klan bulu angkat bicara, karena klan kita telah menderita kerugian besar, kita perlu beristirahat dan memulihkan diri. Terlalu banyak ras kuat di dunia gelap, dan kita telah membuat terlalu banyak musuh selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semua orang tahu tentang bencana kita, mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk merampok kita. Saya tidak setuju. Wajah Pranav dipenuhi amarah saat ia berkata, meskipun klan kita telah menderita kerugian besar, kita masih memiliki banyak anggota yang kuat. Kita memiliki 2 makhluk tertinggi setengah langkah yang telah melupakan keadaan pikiran mereka. 1 makhluk tertinggi setengah langkah yang telah melupakan keadaan pikiran mereka sudah cukup untuk menekan semua pahlawan. Sekarang klan kita harus membalas dendam secara terang-terangan. Siapapun yang berani menolak akan dibasmi oleh klan kita. Menghancurkan. Leluhur klan bulu memandang Pranav dan berkata, jika Julian kembali, bagaimana aku akan menanggapinya? Jika Julian datang lagi dengan prajurit yang kuat, bagaimana klan kita akan menanggapinya? Mendengar ini, Pranav terdiam. Julian memimpin banyak orang kuat dan menunjukkan kekuatan yang terlalu besar. Jika Julian datang lagi, klan bulu akan benar-benar tamat. Melihat kekesalan di wajah Pranav, leluhur klan bulu berkata, balas dendam ini harus dilakukan, tapi tidak sekarang. Sekaranglah saatnya untuk menemukan pangeran kecil itu. Setelah pangeran kecil itu kembali dan pulih dari luka-lukanya, inilah kesempatan kita untuk membalas dendam. Baiklah, aku akan mendengarkan leluhur, kata Pranav dengan enggan. Sekarang, klan bulu telah memilih untuk menutup gunung, yang berarti menyerahkan dunia yang telah diduduki klan bulu selama bertahun-tahun dan beberapa dunia di bawah yurisdiksinya. Dalam hal ini, semua kerja keras klan bulu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Akan tetapi, pada titik ini, tidak ada yang dapat dilakukannya. Bidang pusat. Julian kembali ke Aula Tiandao. Semua orang kuat lainnya pergi memulihkan diri, sementara Julian menunggu kabar dari Paviliun Tianji. Tak lama kemudian, berita datang dari Paviliun Tianji. Orang-orang kuat dari klan bulu telah kembali ke klan bulu, dan klan bulu telah memutuskan untuk menutup gunung dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia luar mulai sekarang. Selama bertahun-tahun ini, suku bulu telah menduduki terlalu banyak dunia.
Karena suku bulu telah memilih untuk menutup pegunungan, ini berarti mereka akan meninggalkan wilayah-wilayah ini. Kini saatnya bagi berbagai suku di dunia gelap untuk memperebutkan supremasi dan merebut dunia-dunia yang telah dilepaskan oleh suku bulu. Setelah menerima berita ini, sudut mulut Julian melengkung ke atas, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Situasi saat ini persis seperti yang diharapkannya. Meskipun klan bulu tidak sepenuhnya musnah kali ini, kerusakannya tetap parah. Klan ini kehilangan posisinya sebagai pemimpin 4 klan gelap kuno dan posisinya sebagai penguasa dunia gelap. Satu era berakhir dan era lain dimulai. Berikutnya, saatnya baginya untuk mengatur ulang bidang pusat dan mengintegrasikan ribuan bidang. Sekarang semua ras di dunia gelap sibuk bertempur memperebutkan wilayah yang ditinggalkan klan bulu dan tidak akan peduli dengan urusan alam pusat. Bahkan jika Anda ingin terlibat, Anda harus mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri. Karena pertempuran di mana Julian memimpin banyak orang kuat untuk menghancurkan klan bulu telah mengejutkan seluruh dunia gelap. Selama periode ini, Sagala meninggalkan kuil Tiandao di alam pusat dan kembali ke klan Hades. Begitu dia kembali ke dunia bawah, dia mengeluarkan perintah, mengirimkan semua pasukan dunia bawah yang kuat untuk mulai menduduki dunia yang dikosongkan oleh klan bulu. Klan Hades adalah salah satu dari 4 klan kuno dan sangat kuat. Kali ini, Sagala ingin menduduki sebanyak mungkin dunia yang ditinggalkan klan bulu dan meningkatkan kekuatan klan Hades sebanyak mungkin. Sagala pergi, Kais juga pergi, dan ia kembali ke klan api. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat klan api. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa gelap juga beraksi. Jiwa-jiwa gelap yang telah lama bersembunyi di dunia gelap juga muncul, berusaha merebut kembali wilayah yang ditinggalkan klan bulu sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, ras kuat seperti dewa dan klan pemakaman tidak tinggal diam. Pola dunia gelap hancur karena Julian menyerang klan bulu. Kini semua ras telah bermunculan, bahkan beberapa ras yang selama ini bersembunyi dan tak pernah mengembara di dunia gelap pun bermunculan. Pola dunia gelap telah menjadi situasi persaingan di antara para pahlawan. Julian berada di alam pusat, tetapi dialah yang mengendalikan setiap gerakan dunia gelap. Pavilion Tianji akan memberitahunya tentang tindakan apapun yang diambil oleh dunia gelap. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang diharapkan Julian. Sekarang dunia gelap itu sedang kacau, tak ada makhluk hidup yang akan mengganggunya untuk merapikan pusatnya. Jika dia ingin mengintegrasikan ribuan dimensi, dia harus terlebih dahulu menguasai asal-usul ribuan dimensi. Akan tetapi, catatan Dao asalnya hanya mencatat Dao asal yang telah dikumpulkannya di kehidupan sebelumnya. Selama reinkarnasinya, banyak alam lahir, tetapi dia tidak menguasai asal-usul alam-alam tersebut. Yang harus dilakukannya sekarang adalah mengumpulkan asal-usul pesawat-pesawat ini. Dia menyerahkan masalah ini kepada banyak penjaga istana Tiandao, yang juga dikenal sebagai patroli Tiandao. Biarkan patroli Dao Surgawi mengumpulkan asal-usul alam yang belum dikuasainya, dan bersiap untuk menggabungkan ribuan alam. Selama periode ini, Julian memiliki waktu luang. Dalam pertempuran dengan suku bulu, dia terluka, dan lukanya sangat serius. Setelah menyerahkan urusan kuil Tiandao kepada burung pipit babi, dia mengasingkan diri. Retret ini memiliki 2 tujuan. Yang satu adalah penyembuhan. Yang kedua adalah mencoba menerobos alam itu dan melihat apakah Anda dapat menerobos dan memasuki alam Wu Tianzun. Setelah pertempuran ini, dia benar-benar menyadari kekurangan kekuatannya sendiri. Ada kesenjangan yang besar antara kekuatannya dan para tokoh terkemuka di dunia gelap. Bab 2789, Terobosan dan Memasuki Wu Tianzun. Julian sangat menyadari kekurangan kekuatannya sendiri. Dia datang ke gunung belakang kuil Tiandao dan mendirikan formasi waktu di sana. Dia duduk bersila dalam formasi waktu. Kali ini di klan bulu, dia terluka parah. Jika dia tidak memiliki harta paling berharga klan es, jiwa es, di dalam tubuhnya, dia pasti sudah mati kali ini, jiwanya pasti sudah hancur. Akan tetapi, kelangsungan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari tubuh fisiknya. Tubuhnya terbuat dari bahan yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya juga terintegrasi ke dalam tubuh. Selama tubuh fisiknya tidak hancur seketika, dia hampir tidak akan pernah mati. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah. Ini trauma berat, sangat sulit untuk pulih dan butuh waktu lama untuk pulih. Dia duduk bersila di atas batu di gunung di belakang kuil Tiandao dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan sepenuh hati. Kekuatan dalam tubuhnya bersirkulasi, memperbaiki tubuhnya yang babak belur. Di saat yang sama, ia juga menempa tubuhnya agar lebih kuat. Tubuhnya yang terluka parah diperbaiki sedikit demi sedikit. Sebelum dia menyadarinya, luka-lukanya telah sembuh. Terlebih lagi, setelah pulih dari cedera ini, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat baru. Setelah pulih dari cederanya, ia mencoba menerobos. Pergi dan hancurkan wilayah Wu Tianzun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Pada saat ini, dia merasakan keberadaan penghalang alam. Auranya berkumpul membentuk bayangan, yang tiba-tiba melesat ke langit dan menyerang penghalang alam. Boom!
Pada saat penghalang alam itu hancur, seolah-olah belenggu tak kasat mata di tubuhnya telah hancur. Saat penghalang alam ini hancur, energi tak berujung dari langit dan bumi memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Dan auranya juga meningkat dalam sekejap. Akhirnya, aku berhasil. Aura Julian tertahan, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum tipis. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan merasakan kekuatan yang mengalir dari tubuhnya. Sekalipun aku telah menembus dan mencapai alam Wu Tianzun, aku masih sangat lemah. Kekuatan fisik yang bisa kumobilisasikan sekarang hanya setara dengan alam Seng Tianzun. Meskipun dia telah berhasil maju, Julian masih belum puas. Wu Tianzun dianggap sebagai tokoh yang kuat di alam pusat dan bahkan di ribuan alam, tetapi ini sedikit kurang di seluruh dunia gelap. Namun, Julian, dengan tingkat kultivasinya di alam bela diri surgawi yang mulia dan berbagai kekuatan sihirnya, pasti dapat menghancurkan alam suci surgawi yang mulia. Ia juga tahu bahwa kultivasi tidak bisa dilakukan terburu-buru, tetapi perlu dilakukan tahap demi tahap dan teratur. Setelah mencapai tingkat Wu Tianzun, apakah Seng Tianzun masih jauh? Julian sangat yakin bahwa dengan penguasaan prasastinya, akan sangat mudah baginya untuk menjadi yang mulia surgawi. Itu hanya masalah waktu. Julian membubarkan formasi waktu, berjalan keluar dari gunung belakang, dan tiba di gunung depan kuil Tiandao. Begitu dia muncul, dia merasakan aura yang sangat kuat. Dia berjalan cepat menuju aula depan. Di aula depan, banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Burung pipit babi, Dara, Milan, Rula, dan Fuxi juga tiba. Ada juga seorang wanita yang tampak agak mirip dengan Rula. Ia sangat cantik dan memiliki aroma obat. Aku datang. Burung pipit babi berdiri lebih dulu dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Si cantik ini adalah adik perempuan putri pengobatan. Aku membawanya keluar dari kebun obat suku bulu. Saat aku membawanya keluar, ia masih berupa tanaman obat ajaib. Putri pengobatanlah yang mengubahnya menjadi wujud manusia. Iya. Julian mengangguk sedikit, lalu duduk, matanya tertuju pada Fuxi. Fuxi, kaisar manusia. Ada banyak sekali legenda tentang hal ini di alam semesta yang tak berujung di masa lalu. Ini jelas merupakan idola bagi Julian di masa lalu. Baru beberapa waktu lalu ia mengetahui bahwa ayahnya, Fuxi, memiliki identitas lain. Ia adalah reinkarnasi Louis, penguasa pavilion Tianji di dunia gelap. Dia adalah makhluk surgawi, satu-satunya yang tidak terpenjara di dunia penjara. Ia selalu ingin menyelamatkan orang-orang kuat dari klan surgawi yang terpenjara di dunia penjara. Oleh karena itu, setelah menerobos dan memasuki kondisi setengah langkah kelupaan tertinggi, ia menyebut dirinya penguasa kegelapan dan pergi ke klan bulu untuk mencuri lampu minyak dan memasuki dunia penjara. Namun, ia terluka oleh orang kuat yang menjaga lampu minyak dan terpaksa bereinkarnasi ke alam tak berujung, yang melahirkan kaisar manusia tak berujung. Saat ini, kaisar manusia Fuxi telah memulihkan kultivasinya, dan tingkatan kekuatannya saat ini berada pada setengah langkah alam kelupaan tertinggi. Kapan kamu datang? Julian menatapnya dan bertanya. Fuxi berkata, saya sudah di sini selama bertahun-tahun. Mengingat Anda menyendiri, saya tidak mengganggu Anda. Apakah kau berencana untuk bekerja sama denganku kali ini? Tanya Julian. Fuxi tersenyum dan berkata, ini bukan kolaborasi. Meskipun aku telah bereinkarnasi ke alam tanpa akhir dan berasal dari alam yang sama denganmu, aku adalah seorang celestial di kehidupanku sebelumnya. Tujuanku hanyalah menyelamatkan para tetua klanku. Sekarang lampu minyak itu ada di tanganmu, dan aku membutuhkannya untuk memasuki dunia penjara. Julian berkata, sekalipun aku memberimu lampu minyak, itu tidak akan berguna. Sekalipun kau memasuki dunia penjara, kau tidak akan bisa mengeluarkan makhluk hidup apapun darinya. Aku tahu, kata Fuxi, aku akan pergi ke dunia penjara untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Julian menjelaskan, aku pernah ke dunia penjara. Tidak ada yang aneh di sana. Semua ras hidup rukun satu sama lain. Hanya saja semua makhluk kuat yang telah mencapai setengah langkah alam pelupa tertinggi telah disegel dan dipenjara. Sekarang aku butuh beberapa bahan khusus untuk dibawa ke dunia penjara dan meminta sekte jimat dunia penjara untuk menyempurnakan jimat penembus batas agung yang dapat menembus semua formasi, agar makhluk-makhluk di dalamnya dapat keluar. Mendengar ini, Fuxi berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Ayo kita bergabung, tangkap orang-orang kuat dari setiap ras, dan biarkan orang-orang kuat dari setiap ras di dunia kegelapan maju untuk menghancurkan formasi dunia penjara. Inilah metode yang terpikirkan Fuxi saat ini untuk segera menyelamatkan orang-orang berkuasa di dunia penjara. Dengan kekuatan kubu Julian, mereka pasti bisa memaksa semua ras di dunia gelap untuk mengirimkan orang kuat untuk membuka formasi. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Belum lagi sejak kekacauan besar itu, banyak ras telah musnah, dan prasasti asli ras-ras ini telah lenyap. Sekalipun tidak menghilang, melakukan ini sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap seluruh dunia gelap. Aku tidak punya kekuatan untuk melakukan ini, dan beberapa orang kuat di sekitarku pun tidak akan melakukannya.
Sebelumnya, Julian menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundang orang-orang kuat ini untuk berurusan dengan klan bulu. Lagi pula, menghancurkan klan bulu akan menguntungkan mereka semua, jadi itulah mengapa mereka terlibat. Jelas tidak mungkin meminta mereka untuk melangkah maju sekarang dan memaksa berbagai ras di dunia gelap untuk bergabung untuk membuka pembentukan dunia penjara. His. Fuxi mendesah tak berdaya. Julian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah pernah ke dunia penjara. Para ahli klan surgawi semuanya sangat baik. Aku bahkan mengenal Chandler, yang memberiku sebuah prasasti. Kali ini, klan bulu menderita kerugian besar, dan prasasti dari Chandler ini memainkan peran yang sangat penting. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Fuxi. Julian berkata, biarkan berbagai bidang menyatu dengan bidang pusat untuk membentuk dunia yang sangat kuat. Hanya dengan cara inilah kita dapat melawan berbagai ras primitif di dunia gelap di masa depan. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Fuxi. Ya, kata Julian, sekalipun aku menguasai asal-usul ribuan pesawat, menggabungkannya tetap akan sangat sulit. Selama proses fusi, pasti akan ada perlawanan yang luar biasa. Aku butuh beberapa orang kuat untuk membantuku melawan kekuatan-kekuatan ini. Oke, kalau kamu butuh bantuan, kabari aku secepatnya. Aku cuma berharap kamu bisa mengajakku saat kamu pergi ke dunia penjara nanti. Tidak masalah. Bab 2790, Fusi dimulai. Sekarang luka Julian telah sembuh dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, saatnya untuk menggabungkan berbagai dimensi. Namun, sebelum melakukan fusi, ia masih perlu berlatih asal-muasal bidang-bidang lain yang belum dikuasainya. Selama masa retretnya, patroli pesawat dari kuil surga mendatangi beberapa alam yang baru lahir dan secara paksa merebut dao asli dari alam tersebut. Selama periode ini, asal-usul sedikitnya 10.000 pesawat dikirim ke istana dao surgawi. Julian tidak menyangka akan tercipta begitu banyak dimensi sejak kekacauan terakhir di puncak awan tertinggi. Meskipun tingkatan alam-alam ini tidak tinggi, namun semuanya merupakan alam tingkatan rendah. Akan tetapi, jika Anda ingin bergabung ke dalam dunia super, Anda memerlukan pesawat tingkat rendah ini. Saya akan mengasingkan diri untuk memahami asal-usul dimensi-dimensi baru ini. Julian pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia sekali lagi datang ke gunung belakang kuil dao surgawi dan kembali menyusun formasi waktu, di mana dia mencoba memahami asal-usul alam-alam ini. Julian telah menguasai banyak prasasti asli dunia gelap, dan juga menguasai sutra hati asli. Sutra hati asli merupakan prasasti asli umat manusia dan inti prasasti asli ribuan ras. Sekarang relatif mudah bagi Julian untuk menguasai asal-usul pesawat tingkat rendah ini. Selama dia melihat lebih dekat, dia dapat langsung memahami misteri prinsip-prinsip asli ini. Sedikit pemahaman saja sudah cukup untuk memahaminya sepenuhnya. Dalam pembentukan waktu, ia dengan cepat memahami asal-usul pesawat-pesawat ini. Setelah menyadarinya, dia keluar lagi. Setelah keluar dari pengasingannya, dia menghubungi pemimpin jiwa gelap Marcos dan memintanya untuk datang ke alam pusat untuk membantunya menggabungkan alam. Namun, pemimpin Dark Soul Marcos memimpin orang-orang kuat Dark Soul untuk bertarung di dunia gelap demi wilayah yang dilepaskan oleh Feather Clan. Bukan hanya Dark Souls saja yang ikut serta, bahkan Hades pun berjuang sekuat tenaga demi wilayah ini. Satu-satunya yang masih berada di alam pusat adalah Milan dari klan Es dan Kaisar Manusia Fuxi. Yang kuat lainnya tidak berada di bidang pusat. Julian memikirkannya dan merasa bahwa dengan kekuatan Milan dan Kaisar Manusia Fuxi, mereka seharusnya mampu menahan beberapa kekuatan yang tak tertahankan yang muncul akibat penggabungan alam. Aula Tiandao, di aula utama. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Burung pipit babi langsung bersemangat dan berkata, Raja Naga, apakah kau sedang bersiap untuk menggabungkan pesawat? Apakah kau sedang bersiap untuk menciptakan dunia baru yang tak terkalahkan? Iya. Julian mengangguk sedikit. Burung pipit babi tiba di sisi Julian tepat waktu, dan dengan raut wajah penuh perhatian, ia bertanya, setelah dunia baru lahir, posisi apa yang akan kuberikan? Aku ingin menjadi penguasa dunia ini. Sedangkan kau bisa mundur dan tetap di belakang layar. Julian melirik burung pipit babi. Burung pipit babi segera berkata, setidaknya, kita perlu menjadi wakil guru. Julian tidak repot-repot memperhatikan burung pipit babi. Ia memandang Milan dan Fuxi yang hadir dan berkata, aku sedang bersiap untuk menggabungkan berbagai bidang. Ini adalah proses yang sangat rumit dan akan memakan waktu. Selain itu, selama proses fusi, beberapa kekuatan yang tak tertahankan akan muncul. Aku membutuhkanmu untuk membantuku memblokir kekuatan-kekuatan ini, dan... Julian berhenti sejenak dan berkata, saya juga khawatir tentang campur tangan rasial di dunia gelap. Jika ada campur tangan rasial, kalian harus membantu saya menjaganya. Bunuh satu jika ada, dan bunuh dua jika ada. Meskipun sekarang semua ras utama di dunia gelap sangat sibuk memperebutkan wilayah. Namun, Julian masih sedikit khawatir bahwa beberapa makhluk akan datang dan menimbulkan masalah. Oke, tidak masalah. Milan dan Fuxi berbicara hampir bersamaan. Iya. Julian mengangguk sedikit.
Bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Burung pipit babi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Menjauhlah dan jangan membuatku kesulitan, kata Julian dengan tenang. Setelah mengatakan hal itu, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di kehampaan alam pusat. Ia berdiri di kehampaan itu, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Saat auranya berkembang, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini adalah asal mula banyak dimensi. Julian membutuhkan prinsip-prinsip asli ini jika ia ingin menggabungkan berbagai bidang dengan bidang pusat. Tanpa dao asal, alam-alam ini tidak dapat menyatu dengan alam pusat. Aura Julian muncul dan menyebar, menyapu seluruh bidang pusat. Banyak makhluk di alam pusat merasakan napas ini. Apa yang sedang terjadi? Aura yang sangat kuat. Ini datang dari alam semesta tempat istana Dao Surgawi berada. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga telah terjadi lagi pada istana Dao Surgawi? Para pria kuat dari seluruh penjuru alam pusat menjadi bingung, dan mereka semua melepaskan pikiran ilahi mereka untuk merasakan situasi di alam semesta tempat kuil surga berada. Mereka merasakan Julian berdiri di kehampaan alam semesta. Dia Julian. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Julian? Orang-orang kuat di pesawat tengah semuanya terkejut. Saat ini, di Akademi Dewa Surgawi. Tempat suci di belakang gunung perguruan tinggi. Guanlan telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri sejak kembali dari dunia gelap. Luka-lukanya kini telah pulih, tetapi ia belum keluar. Ia justru mengasingkan diri untuk berlatih. Sebab, setelah mengalami pertempuran itu, ia pun menyadari kekurangan kekuatannya sendiri. Meskipun ia memiliki kekuatan seorang Shen Tianzun, masih agak sulit baginya untuk menghadapi Shen Tianzun yang sesungguhnya. Jika pertempuran berlanjut terlalu lama, ia akan kalah telak. Terutama kali ini dia menghadapi banyak situasi setengah langkah pelupaan tertinggi, dan dia tahu betul betapa mengerikannya alam ini. Guanlan sedang menyendiri ketika ia merasakan fluktuasi aura kuat yang datang dari alam semesta tempat kuil Tiandao berada. Dia segera memperluas kesadaran spiritualnya untuk memperhatikan anak ini. Setelah merasakan Julian dan banyak jalur asal yang muncul dari tubuhnya, Guanlan tahu bahwa Julian akan menggabungkan bidang-bidang. Entahlah, dunia macam apa yang akan lahir ketika ribuan bidang menyatu dengan bidang pusat. Pada saat ini, Guanlan juga menjadi bersemangat. Semua orang kuat di seluruh wilayah pusat tengah memperhatikan Julian. Hanya Guanlan dari Akademi Dewa Surgawi yang tahu apa yang akan dilakukan Julian. Semua makhluk di alam pusat lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Julian. Bangkit! Pikiran Julian tergerak dan dia berteriak keras. Teriakan keras bergema di seluruh area. Seiring suara itu menyebar, berbagai jalur asal di sekitar tubuhnya pun tersebar dan perlahan menyatu dengan bidang-bidang lain di sekitar bidang pusat. Julian mengendalikan jalur asli ini, dengan demikian mengendalikan bidang jalur asli ini. Pada saat ini, bidang yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergerak dan bergabung menuju bidang pusat. Saat merasakan pemandangan ini, semua makhluk di alam pusat tercengang. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan menggabungkan berbagai bidang dengan bidang aslinya? Ini terlalu gila. Banyak sekali orang berkuasa yang terkejut. Julian mengaktifkan Origin Dao, menggerakkan bidang-bidang ini secara paksa dan perlahan-lahan mendekati bidang pusat. Dalam sekejap, sebuah pesawat mendekati bidang tengah. Saat pesawat-pesawat itu mendekat, ada tanda-tanda fusi, tetapi ketika mereka bertabrakan, lahirlah kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan sebab dan akibat, tetapi lebih aneh daripada kekuatan sebab dan akibat. Pada saat ini, Julian juga mengalami serangan balasan. Di bawah serangan kekuatan ini, retakan muncul di tubuhnya. Meskipun tubuhnya sebanding dengan seorang Shen Tianzun tahap akhir, retakan masih muncul di tubuhnya, dan darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh reaksi yang mengerikan. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia pernah menggabungkan pesawat sebelumnya, tetapi tidak ada reaksi negatif. Namun sekarang, reaksi negatif yang terjadi sangat mengerikan. Tampaknya tindakannya telah menarik semacam kekuatan terlarang. Tetapi sekarang sudah sampai pada titik ini, bagaimana dia bisa menyerah? Jika dia menyerah, semuanya akan sia-sia. Lelehkan itu untukku. Wajah Julian menjadi gelap. Bagian dari bidang ini perlahan menyatu dengan bidang pusat. Selama proses fusi, area tempat kedua bidang bertabrakan langsung retak. Semua makhluk hidup yang tinggal di area ini telah mengalami kehancuran. Dalam sekejap, banyak nyawa melayang. Pada saat ini, Julian tidak peduli. Makhluk-makhluk ini sudah mati, dan dengan kekuatannya saat ini, ia bisa menghidupkannya kembali. Bersambung.